Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jevanya Saragi dengan NIM 11S23050 dari Prodi Informatika Angkatan 2023. Pada saat ini saya akan mempresentasikan praktikum ke-11 untuk mata kuliah dasar pemrograman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan program dan tujuan dari presentasi saya. Jadi program ini adalah sebuah aplikasi sederhana untuk manajemen daftar tugas atau to-do list yang diimplementasikan dalam bahasa pemrograman C. Dan kemudian tujuan dari program ini adalah memberikan pengguna kemampuan untuk menambah, mengubah, dan menghapus tugas-tugas dalam daftar mereka. Program ini nanti menggunakan struktur data dan alokasi memori dinamis untuk menyimpan daftar tugas yang dapat disesuaikan kapasitasnya. Kemudian pengguna dapat memilih berbagai opsi melalui menu yang disediakan seperti menambahkan tugas baru, mengubah deskripsi tugas yang ada, atau menghapus tugas dari daftar. Sekian saya akan mulai mempresentasikan kodingan saya. Jadi pada baris 1 sampai 3 ini ada include stdioh dan stdlib h dan kemudian string h. Ini jadi ketiga ini baris kode yang mengimpor file header standar. File header inilah nanti yang menyediakan fungsi-fungsi dasar seperti input-output dasar, alokasi memori dinamis, dan operasi-operasi string. Kemudian di sini ada define max task 2 dan define max task length 100. Di sini kita mendefinisikan dua konstanta menggunakan preprocessor directive, yaitu define dengan max task. Ini untuk menentukan jumlah maksimum tugas yang dapat disimpan dalam daftar tugas. Dan kemudian yang pada max task length ini untuk menentukan panjang maksimum deskripsi untuk setiap tugas nanti. Kemudian pada baris 8 sampai 11, jadi ini adalah definisi dari struktur task. Struktur ini memiliki dua anggota. Di sini ada description dan kemudian ada status. Jadi description ini merupakan array karakter untuk menyimpan deskripsi tugas dan status ini merupakan bilangan bulat untuk menyimpan status tugas misalnya selesai atau belum selesai. Kemudian pada baris 13 sampai 17, berikutnya kita mendefinisikan struktur to-do list. Struktur ini memiliki 3 anggota. Ada di sini task, 6 task, dan capacity. Jadi pada task eh, ini merupakan pointer ke array task dan untuk menyimpan daftar tugas. Kemudian di 6 task ini dia menyimpan jumlah tugas saat ini yang ada pada daftar dan capacity ini menyimpan kapasitas maksimum dari daftar tugas. Kemudian di sini pada baris 19 sampai 28 ini adalah fungsi display task. Jadi display task ini gunanya untuk untuk menampilkan daftar tugas ke layar. Fungsi ini menerima pointer ke to-do list sebagai argumen. Ini mencetak jumlah tugas yang ada dan kemudian mencetak deskripsi setiap tugas bersama dengan nomornya. Kemudian di sini pada baris 30 sampai 39 di sini ada fungsi allocate to-do list. Jadi fungsi ini yang digunakan untuk mengalokasikan memori untuk array task dalam to-do list. Jika alokasi memorinya gagal, pesan kesalahan akan dicetak dan program akan keluar. Kemudian berikutnya di baris 41 sampai 51, di sini ada fungsi add task yang digunakan untuk menambahkan tugas baru ke dalam daftar. Nah, jika kapasitas daftarnya sudah penuh, memori akan dialokasikan kembali menggunakan allocate to-do list dan deskripsi tugas baru disalin ke dalam array description, status diatur ke 0, dan jumlah tugas ditingkatkan. Kemudian di baris 53 sampai 69, di sini ada fungsi untuk edit task. Jadi fungsi yang untuk edit task ini digunakan untuk mengubah deskripsi dari tugas yang ada berdasarkan nomor tugasnya. Jika nomor tugasnya valid atau ada, deskripsi tugas akan diubah sesuai inputan baru dari pengguna. Tapi kalau tidak ada, maka akan dicetak pesan error atau kesalahan. Kemudian di sini dari baris 71 sampai 90 ada fungsi remove task. Jadi fungsi remove task ini digunakan untuk menghapus tugas dari daftar berdasarkan nomor tugas.
Jika nomor tugas valid, tugas tersebut akan dihapus dan indeks semua tugas setelahnya akan bergeser ke kiri. Jika nomor tugas tidak valid, akan dicetak pesan error atau pesan kesalahan. Kemudian di sini sudah masuk integer main fungsi utamanya. Jadi di sini di fungsi main ini, pertama kita membuat sebuah objek to-do list sini bernama to-do underscore list. Kemudian kita menginisialisasi jumlah tugas dan kapasitas daftar dengan nilai awal, serta mengalokasikan memori untuk array task menggunakan malloc. Sini. Jika alokasi memori gagal, maka program akan mencetak pesan error dan keluar dari program dengan kode keluar 1. Kemudian berikutnya, ini. Kemudian berikutnya di sini, in choice sampai pada continue ini termasuk loop utama program dengan menggunakan while. Jadi dalam loop ini kita menampilkan daftar tugas menggunakan fungsi display task dan kemudian mencetak menu pilihan yang tersedia. Pengguna diminta untuk memilih opsi dengan menginputkan nomor yang sesuai. Dan di sini juga ada pengecualian ketika pengguna masukkan angka 25 yang akan mencetak daftar tugas tanpa memeriksa tugas. Nah, kemudian kita masuk ke sini switch choice sampai ke return 0 ini. Nah, di sini inilah loop while yang kita menggunakan sebuah switch untuk menangani pilihan penggunanya. Bergantung pada pilihan yang dipilih, program akan memanggil fungsi yang sesuai untuk di sini untuk menambah to do di case 1 dan di case 2 ini ketika mereka memilih nomor 2 maka dia akan mengubah to do. Tapi ketika ada no to do dan ketika tidak ada nomornya, maka dia akan gagal melakukan tindakan dan to do dan ngeprint ini. To do harus terdiri dari minimal 6 karakter. Kemudian di sini case yang ketiganya yang untuk menghapus to do dan yang 0 untuk menutup aplikasi. Dan yang jika selain dari itu, maka akan pilihan tidak valid, mohon masukkan pilihan yang benar. Sekian untuk presentasinya. Kemudian saya akan demonstrasi codingan tersebut. Nah, jadi kita akan mendemonstrasikan codingan sesuai dengan modul. Jadi yang pertama di sini dia memilih nomor 1 dan kemudian dia menambah tuduhnya siap. Nah, karena siap ini terdiri hanya dari 4 karakter, maka dia akan mengeluarkan output ini, gagal melakukan tindakan, tuduh harus terdiri dari minimal 6 karakter. Nah, coba kita misalnya buat yang seperti ini. Belajar satu pemrograman. Nah, maka dia akan berhasil menambahnya, dan kemudian dia akan masuk ke daftar tuduh di mana yang pertama itu belajar dasar pemrograman. Nah, kemudian kita coba mengubah datanya, itu nomor 2. Dan kita pilih nomor 1 karena ini data yang tersedia di sini hanya 1, jadi kita masukkan nomor tuduh nomor 1 dan kita ubah tuduhnya misalnya kita perpendek menjadi belajar dashboard. Nah, maka ubah tuduh berhasil melakukan tindakan, tuduh belajar dasar pemrograman telah diubah menjadi belajar dashboard dan daftar tuduhnya jadi seperti ini, belajar dashboard. Kemudian di sini ada contoh hapus data 3. Kita hapus nomor 1. Nah, maka berhasil melakukan tindakan, to-do belajar dashboard telah dihapus, dan daftar to-do ini jadi seperti ini. Belum terdapat data yang tersedia. Nah, kita lihat yang ini, extend storage. Soalnya kita masukkan nomor 1, belajar dashboard. Kemudian kita tambah lagi.
Nah, di sini maksimalnya kan harusnya 2. Tapi kita bisa melakukan penambahan data di sini. Nah, maka daftar to-do-nya akan jadi menambah kapasitasnya 2 lagi. Dan di sini menjadi daftar to-do jadi 3/4. Maka yang tadi kita masukkan dia jadi masuk ke nomor 3 dalam list itu. Melihat video tutorial LPL. Hmm. Maka pemrograman ini dia sudah menunjukkan kalau kapasitas penyimpanan to-do penuh dan pengguna menambahkan aktivitas baru, maka perpanjangan ukuran penyimpanannya menjadi 2 kali dari ukuran sebelumnya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih.